Bagaimana cara kita untuk membersihkan junub kita agar kita sah untuk sholat, agar kita diterima untuk menghadap kepada ilahi Robbi? Kita harus bersih daripada hadas-hadas kecil ini, saudaraku. Hadas-hadas kecil dan hadas-hadas besar. Jadi hadas luar, hadas dalam, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Junub dalam artian batin kita terkotori, saudara. Kita terkotori oleh bau-bau dunia. Kita terkena percikan-percikan dunia. Kita terkena percikan-percikan harta duniawi. Kita terkena percikan-percikan hawa nafsu. Jadi mata kita menjadi ikut junub. Telinga kita juga ikut junub. Dan kita harus mandi untuk membersihkannya, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mandi junub. Junub yang bagaimana, saudara? Junub pada umumnya adalah junub dengan kita keluar air sperma atau mani, atau kita bersetubuh dengan pasangan kita, itu disebut junub, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Secara dohiriah, secara lahiriah, saudaraku. Tapi junub ini berbeda, saudaraku. Junub yang ini adalah seperti halnya najis. Jadi ini adalah junub batin, junub rasa, junub hati, junubnya pikiran, junubnya akal. Dan semua ini bagaimana cara kita untuk membersihkan junub kita agar kita sah untuk sholat, agar kita diterima untuk menghadap kepada ilahi Robbi. Kita harus bersih daripada hadas-hadas kecil ini, saudaraku. Hadas-hadas kecil dan hadas-hadas besar. Jadi hadas luar, hadas dalam, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Junub dalam artian batin kita terkotori, saudaraku. Kita terkotori oleh bau-bau dunia. Kita terkena percikan-percikan dunia. Kita terkena percikan-percikan harta duniawi. Kita terkena percikan-percikan hawa nafsu. Jadi mata kita menjadi ikut junub. Telinga kita juga ikut junub. Dan kita harus mandi untuk membersihkannya, saudaraku. Dengan apa? Dengan ma'ul hayat. Mandinya harus dengan ma'ul hayat, saudaraku. Dengan air kehidupan, dengan air kesucian, dengan air suci, saudaraku. Barulah kita akan dibangkitkan dari diri kita yang mati. Kita akan dibangkitkan dari kematian jiwa kita. Karena kita masih junub. Makanya kita seperti orang mati. Berjalan di dunia ini, berjalan di alam semesta ini, kita seperti orang mati, saudaraku. Karena kita masih junub, janabah, masih junub, saudaraku. Masih kotor, belum mandi besar. Makanya kita harus mandi besar. Bagaimana caranya? Jika dirimu kotor, dosa terbesar dalam kehidupan yang diperbuat oleh manusia adalah syirik. Dosa yang tidak bisa diampuni, junub yang tidak bisa diampuni adalah syirik. Syirik seperti apapun, saudara. Maka tiada jalan lain selain membunuh dirimu. Maka di dalam Al-Quran, Allah banyak menjelaskan tentang ini. Bunuh dirimu, karena tiada jalan lain kecuali menebus dengan kematianmu, saudara. Bukan kematian tubuh ini, tetapi kematian dari semua rasa-rasa, dari semua yang disebut dunia, apapun itu. Selama masih bisa disebut, itu masih dunia, saudaraku. Apapun yang kita keluarkan dari lisan ini adalah main-main saja. Sehebat apapun bahasanya, ini tetap dunia, ini tetap junub, saudaraku. Kita tetap terkotori, maka kita lepas dari semuanya. Jangan menyembah nama, jangan menyembah af'al, jangan menyembah pekerjaan, jangan menyembah sifat, jangan menyembah dat, saudaraku. Karena dat bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi pemilik dat itulah yang disebut Allah, saudaraku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Innani sesungguhnya aku, akunya ini adalah akunya Allah, saudaraku. Bukan akunya hamba, bukan akunya manusia. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Akulah Allah. Akulah yang berhak disembah. Syirik ketika engkau menyembah datku. Syirik ketika engkau menyembah sifatku. Syirik ketika engkau menyembah af'alku. Syirik ketika engkau menyembah asmaku. Maka sebenarnya engkau telah menyekutukan aku, katanya Allah. Jadi engkau diberi rahmat oleh Allah, maka kembalikan semuanya.
Yang miliknya Allah kembalikan semuanya. Jangan kita rebut, jangan kita rampok, saudaraku. Agar kita tidak junub terus-menerus, agar kita tidak kotor terus-menerus, agar kita tidak mandi besar terus-menerus, saudaraku. Sebelum tubuh ini diambil, maka manfaatkan kesempatan ini. Jangan disia-siakan lagi, saudaraku. Karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Yang kedua kalinya, mungkin kita bisa saja kita tidak terlahir sebagai manusia, tetapi kita bisa terlahir sebagai tumbuhan, hewan, batu, bahkan apapun itu bisa saja, saudaraku. Jadi manfaatkan selama kita dilahirkan ke dunia ini, kita adalah manusia-manusia yang sukses sebenarnya. Orang-orang yang sempurna sebenarnya. Tetapi kita menodai semua itu, saudaraku. Maka itulah yang menjadikan diri kita kotor. Kita menjadi junub. Hati kita dipenuhi dengan kotoran. Pikiran kita dipenuhi dengan kotoran. Perasaan kita dipenuhi dengan kotoran. Tubuh kita apalagi, saudaraku. Jadi segeralah mandi besar. Segeralah sucikan diri kita. Lakukan tahalli untuk bertajalli, saudaraku. Untuk menjumpainya. Karena tiada lain tujuan kita diturunkan ke dunia ini kecuali untuk kembali kepadanya, saudaraku. Diri kita diciptakan dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Semuanya, seluruh alam semesta beserta isinya, semuanya datang dari Allah, saudaraku. Maka semuanya harus kembali kepada Allah. Maka tiadakan semuanya. Bunuh dirimu, maka matikan semuanya. Matikan rasa-rasa, matikan pengakuanmu, matikan semua egomu, matikan semuanya, kita matikan, saudaraku. Kita tenggelamkan semuanya, kita larungkan semuanya ke lautan keilahian itu sendiri, saudaraku. Karena semua itu adalah miliknya. Semua yang kita akui, semua yang pernah kita miliki, pernah kita akui, itu adalah miliknya semua. Yang kita rampok, yang kita ambil dari Tuhan semesta alam ini, saudaraku. Kita kembalikan semuanya. Jangan kita rampok hak-hak Tuhan kita. Kita manusia tidak punya hak apa-apa. Hakul Adam itu tidak ada. Adam tidak punya hak. Karena Adam adalah ketiadaan. Adam adalah kosong. Adam itu tidak ada. Jadi yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang wujud. Allah lah yang nyata. Allah itu wahdatul wujud. Allah itu yang satu. Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah itu sumbernya segala sumber. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak diperanak-pinakkan, saudaraku. Jadi berhentilah menuhankan segala sesuatu agar kita tidak selalu junub, saudaraku. Karena segala sesuatu tidak bisa membuatmu hidup bahagia, membuatmu hidup nyaman, membuatmu hidup tentram. Segala sesuatu tidak bisa menentramkan hidupmu. Segala sesuatu tidak bisa membuat dirimu aman di dalam dunia ini. Apalagi nanti ketika engkau mati. Ketika di dunia sudah engkau tidak menemui bahagia, tidak menemui aman, maka jangan harap di hari akhirmu engkau akan menemukan aman. Aman itu adalah iman. Jangan harap engkau menemukan kebahagiaan, saudara. Karena bahagia itu hanyalah dialah yang bahagia. Dialah yang disebut bahagia itu. Bahagia itu tunggal, saudaraku. Tidak ada lawannya. Jadi ketika hidupmu sengsara, jangan menyalahkan. Itu karena ulah diri kita sendiri, bukan ulahnya Tuhan. Jangan sematkan Tuhan itu dalam keburukan. Karena Tuhan kita maha welas asih, maha cinta, maha pemberi, maha kaya, maha segalanya, saudara. Jadi jangan sematkan Tuhan kita dalam kepalsuan-kepalsuan yang kita ucapkan, saudara. Kembalikan semuanya agar diri kita menjadi manusia yang berfaedah, yang bermanfaat, yang bisa berguna bagi makhluk-makhluk yang lain. Berguna bagi keluarga kita, berguna bagi anak-anak kita. Kita bawa semuanya, saudaraku. Jangan ragu, jangan simpan ilmu ini. Tularkan kepada anak cucu kita, agar mereka bisa memahami kemana arah mereka akan pulang, kemana, di mana tempat mereka berasal, karena di sanalah mereka akan pulang. Kalau kita datang dari Allah, kita harus kembali kepada Allah, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak panjang lebar, saudaraku. Karena diri saya pribadi tidak tahu apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Raga ini bukan milik saya. Semuanya bukan milik kita.
tetapi dia adalah miliknya dan dialah yang berhak menggunakannya. Ketika mulut ini diperintahkan untuk bicara, maka mulut ini akan berbicara. Ketika suara ini diperintahkan untuk keluar, maka akan keluar, saudaraku. Ketika mata ini diperintahkan untuk melihat, maka akan melihat. Ketika telinga ini diperintahkan untuk mendengar, maka akan mendengar dengan otomatis, saudaraku. Semuanya datang daripadanya, saudaraku. Dialah sang pemilik alam semesta, dialah yang disebut zat, dialah yang disebut sifat, dialah yang disebut af'al, dialah yang disebut asma, saudaraku. Semuanya adalah dirinya sendiri, karena semuanya lahir daripada dirinya sendiri untuk dikenali oleh dirinya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.